Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Yosafat, mahasiswa semester 7 dalam program Sarapan Rohani SDT Paulus Jakarta. Pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun pada saat pagi hari ini dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus baik, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya bertema yaitu resep untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sering kali mendengar kata resep, entah itu resep masakan, resep obat, atau sebagainya. Dan saat ini juga saya akan bagikan resep kepada kita semua. Resep apakah itu? Resep yang akan saya bagikan adalah resep untuk kita semua memperoleh suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita hari-hari. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apa saja resep itu? Resep yang pertama yaitu kita harus menjaga kesucian hidup kita. Kita bisa membacanya dalam Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang menjaga kesucian hidup, pasti tidaklah mudah bagi kita. Apalagi kita yang hidup pada zaman teknologi yang sangat canggih seperti saat ini. Banyak hal yang bisa membuat kesucian hidup kita terganggu. Contohnya, ketika kita membuka media sosial kita, banyak kita menemukan konten-konten yang vulgar atau video-video yang menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan. Nah, saudaraku yang terkasih, hal-hal seperti itulah yang terkadang membuat kita tidak fokus lagi dengan tujuan utama hidup kita, yaitu menjaga kesucian hidup kita seperti yang Tuhan inginkan. Dan tidak sedikit juga orang yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya yang berhubungan dengan kesucian hidup. Bahkan ada orang yang mengalami masalah mental dalam dirinya karena merasa hidupnya sudah tidak suci lagi. Sekarang firman Tuhan mau mengingatkan lagi kepada kita untuk kita kembali lagi mengutamakan kesucian diri hidup kita, supaya kita tidak bercela di hadapan Allah dan kita memperoleh kebahagiaan yang telah Allah janjikan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, resep yang kedua yaitu selalu mengucap syukur. Kita bisa membacanya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Resep yang kedua yang harus kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan yaitu kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah atas semua yang kita miliki dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita diajarkan untuk mengucap syukur atas kejadian yang mungkin kita sebagai manusia tidak bisa kita terima. Tapi itulah keistimewaan dibalik kata mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan saja kita mendapatkan berkat yang banyak dari Tuhan, seperti mobil mewah, rumah baru, kenaikan pangkat dalam pekerjaan, dan sebagainya. Tapi juga kita harus mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa jika kita ingin memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan atau kita mengerjakan resep yang telah kita pelajari saat ini, yaitu kita harus menjaga kesucian hidup kita supaya kehidupan kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus menanamkan dalam hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.